Kalau kita praktek itu sebenarnya makin diulang makin makin ini ya. Jadi kalau teman-teman habis di sini terus aja ulik gitu. Nggak usah takut salah, nggak usah takut error, karena kan kita menggunakan simulator gitu ya. Teman-teman coba-coba aja. Biasanya kalau kita nemu error, kita tahu masalahnya, kita bisa ngatasinya, nah ilmu kita makin nambah gitu. Jadi nggak masalah ya kalau nanti teman-teman ada error. Coba aja tuh. Karena kan ini menggunakan simulator, alat kita nggak akan rusak ya. Jadi teman-teman sering-sering aja mencoba. Ya habis workshop ini terus aja coba tiap hari. Makin lama makin ini. Ilmu elektro itu atau ilmu microcontroller itu kayak kita atlet ya, kayak kita main badminton gitu. Semakin kita latihan semakin jago. Ini juga sama, semakin kita sering nyoba ya semakin kita paham gitu ya. Oke, saya delete dulu untuk program buttonnya, untuk rangkaian buttonnya. Untuk LED kita masih pakai ya, jangan di delete. Oke, untuk LED kita jangan dulu delete ya. Sebentar, saya napas dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba potensiometer ya. Kita akan coba potensiometer. Nah ini nih, potensiometer. Oke, potensiometer ini teman-teman ada tiga pinnya. Pin yang kiri biasanya ground, pin yang kanan biasanya PCC, pin yang tengah itu signal atau output gitu ya, yang kita bisa konekkan atau hubungkan ke pin analog nantinya. Kita praktekkan aja ya, kita praktekkan. Simpan di sini ya, biar mudah kebacanya. Nah ini pin ground, pin yang kiri ya, yang ground, kita hubungkan ke ground. Sudah ya, pin PCC, kita hubungkan ke 5 volt ya. Kita hubungkan ke 5 volt. Yang signal, nah baru kita hubungkan ke pin analog ya. Saya akan coba hubungkan ke pin A0 aja ya. Pin A0. Oke. Sebetulnya kalau teman-teman dibalik gitu ya, misalkan si ground dipindahin ke sini, ini dipindahin ke sini, itu nggak akan masalah. Tapi biasanya berubah aja nilainya. Jadi yang harusnya di ke kanan itu nilainya berapa gitu, ini malah jadi berapa gitu. Yang harusnya naik misalkan, dibalikin malah jadi nurun gitu, seperti itu. Jadi kalau positif sama negatifnya kebalik, itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi, nggak akan jadi rusak lah istilahnya. Atau nggak akan jadi nggak berfungsi, cuman nanti nilainya berubah. Misalkan yang harusnya diputar ke kanan itu nilainya jadi naik, pas di ke kananin, jadi nurun gitu nilainya. Kita coba aja ya, kita coba. Oke, udah belum nih rangkaiannya? Kayak gini ya. Coba. Mungkin kita sampai biasanya sampai jam 10 ya. Maksimal jam 10 kita. Simulatornya free, gratis. Gratis dan tidak perlu daftar ya. Ini menggunakan walkwi.com. Oke, sudah ya, rangkaiannya sudah. Saya coba bikin codingnya. Oke, kita akan coba bikin variabel byte ya. Tipe datanya byte. Jadi di Arduino memang untuk bikin variabel kita harus mendeklarasikan tipe datanya. Byte ini teman-teman bisa cek googling ya nanti habis di sini apa byte, apa int gitu. Intinya kalau byte ini ukurannya lebih kecil dari integer. Biasanya ada int32 segala macam lah. Nah, byte ini ukurannya lebih kecil. Makanya kalau kita nyimpan cuman pin doang, ya kita gunakan byte aja karena ukurannya kecil. Istilahnya gini teman-teman, jadi teman-teman nggak usah nyimpan air di dalam ember kalau airnya cuman segelas gitu. Kan sayang ya embernya ya. Jadi ini juga sama, teman-teman nggak usah nyimpan variabel di dalam variabel yang besar gitu ya, int misalkan. Kalau pin nilainya cuma kecil gitu, cuma beberapa digit doang. Jadi untuk penyimpanan pin gunakan aja tipe byte. Ya ini berarti potensio ya. Potensio sama dengan pin A0. Oke. Terus int. Nah kalau untuk nilai biasanya kan cukup panjang ya. Nah saya biasanya gunakan int. Walaupun mungkin kayaknya byte juga masih cukup ya. Cuma saya biasanya gunakan int. Kalau butuh yang panjang banget, teman-teman baru gunakan long. Ya, si nilainya itu. Kalau butuh penyimpanannya itu 1 juta misalkan nilainya ya. Nyimpan angka 1 juta gitu. Baru pakai long.
Tapi kalau yang kecil ya gunakan aja INT. Sedang lah INT itu ya. Ini berarti nanti nilai ya, nilai pot ya. Saya tulisnya nilai pot ya. Berarti nilai potensio. Oke. Pak, void setup ya. Void setup. Serial begin lagi ya, untuk komunikasi serialnya. Oke, terus udah sih. Kalau untuk analog kita nggak usah bikin pin mode ya. Pin mode nilai potensio sebagai apa gitu, nggak usah. Jadi untuk analog langsung aja ya. Tidak perlu bikin pin mode dulu. Kemudian void loop. Oke, void loop. Nah, kita tinggal bikin aja nih nilai pot sama dengan gitu ya. Analog read ya, analog read. Kalau tadi kan digital read ya untuk button. Kalau ini kalau kita pakai analog ya analog read. Di sini masukin potensio ya. Sebenarnya di sini kalau mau masukin A0 juga bisa teman-teman. Tapi karena kita udah bikin nih di atas, variabelnya udah disimpan ya. Jadi kita masukin potensio ya. Potentiometer. Nah gitu ya. Habis ini apa? Habis ini tinggal kita print aja. Serial print nilai dari potensionya. Sorry, nilai pot doang ya. Nilai pot. Ini juga potensio doang ya. Sorry. Kita harus sama ya. Kalau di sini bikin variabelnya potensio, di sini juga potensio. Kalau di sini nilai pot, di sini juga nilai pot terus sama gitu ya. Tuh kelihatan ya. Kebetulan si Walkway ini cukup canggih ya editornya. Dan kayaknya lebih canggih dari Arduino IDE yang versi 1 gitu ya. Kalau Arduino IDE versi 2 udah lebih canggih sih. Kalau versi 1 masih standar biasa. Oke, coba nih. Saya tampilkan nilainya. Nah, ini 0 ya. Ini kalau misalkan saya putar, tuh nilainya nambah. Sampai nilai maksimalnya 1023, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya putar, nilainya nambah tuh. Sampai nilainya 1023. Nilai awal 0 ya. Nilai minimal 0. Ketika saya tambah tuh ya, menjadi 1023. Oke. Nah, tadi kan kita udah pernah bikin PWM ya. Nah, sebetulnya kita bisa bikin coding di mana si potensio ini bisa bisa nyala berdasarkan dari nilai ini gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman, nilai PWM itu kan tadi dari 0 sampai 255 ya. 0 sampai 25, sedangkan ini potensio pembacaannya dari 0 sampai 1023. Nah, gimana caranya nih kita ngubah dari 0 sampai 1023 berubah menjadi nilai PWM. Jadi 0 sampai 255. Nah, teman-teman bisa menggunakan di Arduino itu ada fungsi matematika ya, namanya mapping. Kita bisa gunakan map. Nah, caranya gini. Coba saya ke sini dulu. Kita bikin variabel baru aja ya, int nilai PWM. Ini mau bikin baru di sini bisa, tapi kalau teman-teman pengen di sini juga bisa. Tinggal pakai koma nilai PWM. Nah, kayak gini pun bisa. Ini hemat baris ya. Jadi kayak gini pun bisa gitu ya. Tuh. Nah, kita ubah dulu nilai potensionya menjadi nilai PWM menggunakan map. Nilai PWM ya sama dengan codingnya map ya, map MAP ya dalam kurung. Nah, di dalam kurung kita masukin dulu nilai potensionya. Nilai pot ya. Oke, koma. Nah, kita masukin nilai minimal dari potensio tadi berapa? 0 ya. Kemudian baru kita masukin nilai maksimalnya. Nilai maksimal tadi berapa? 1023 kan ya? 1023. Nah, baru kita masukin nilai minimal dari PWM-nya. 0 ya. Dan nilai maksimal PWM 255. Nah, ini akan otomatis dengan coding ini, nilai yang tadi asalnya dari 0 sampai 1023, sekarang berubah menjadi nilai PWM. Dari 0 menjadi 255. Kita coba dulu ya. Kita coba tampilkan dulu. Ini teman-teman kalau pengen ngeprint di dalam sini, kita bisa, bentar, serial print ya. Ini saya pakai ini PWM gitu ya, buat tunjukin ini nilai potensio, ini nilai PWM gitu. Kemudian baru terakhir print line ya, nilai
PWM. Nah, coba ya. Coba kita simulasikan. Tuh, ini nilai, yang ini nilai potensio ya. Yang ini nilai PWM. Nih, coba saya. Tuh, nilai PWM segini, nilai ini segini. Jadi kalau maksimal, nilai potensionya 1023, nilai PWM-nya 255 ya. Nah, ya, ini fungsinya mapping ya. Oke, nah si nilai PWM ini kita bisa atur nih, bisa kita program. Dan programnya simpel teman-teman. Kita nggak usah pakai if, programnya sederhana. Teman-teman silakan bikin lagi variabel untuk LED-nya, byte, LED sama dengan apa 3 ya, pin 3. Kemudian pin mode apa LED sebagai output ya. Nah, di sini teman-teman tinggal gini doang nih. Analog write LED, kemudian kita masukin nilai PWM, nilai PWM. Udah, gini doang codingnya. Nih saya coba ya. Tuh, ini kan makin terang ya. Redup ya. Kalau saya apa? Tuh, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Intinya kita bisa ngatur cahaya dari berdasarkan ini gitu. Sebenarnya kalau tanpa program pun teman-teman bisa langsung ya, bisa langsung dari sini ke sini gitu ya. Kalau secara elektronikal pun bisa langsung lah. Ini kita belajar logika aja ya. Kalau tanpa, maksudnya kalau peralatan elektronika doang pun bisa gitu, tanpa harus Arduino untuk bikin kayak gini dan doang. Ya tapi secara logika kita bisa bikin seperti ini gitu ya.